Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, ya, para pemimpin sivitas yang tim dosen, tim akademik, ya, yang saya hormati dalam teori peradaban, ya, saya izinkan saya akan menyampaikan satu tema dengan judul konsistensi nilai sebagai fondasi peradaban. Sekali lagi, konsistensi nilai sebagai fondasi peradaban. Sebuah peradaban berdiri bukan karena kekuatan materi atau jumlah pengikut, tetapi karena kekuatan nilai dan solidaritas asabiah, ya, atau asabiah, solidaritas. Nilai adalah pilar tak terlihat, namun menjadi penopang terbesar dari bangunan masyarakat. Sebuah organisasi, sebuah lembaga, bahkan sebuah bangsa akan kokoh jika nilai-nilainya juga kokoh. Mengapa demikian? Karena Ibnu Khaldun menyatakan bahwa peradaban runtuh bukan karena kemiskinan, tetapi karena ketiadaan nilai atau hilangnya konsistensi dalam menjalankannya. Maka tahap-tahap keruntuhan biasanya menurut beliau, ya, yang pertama biasanya nilainya dibangun, dihayati, nilainya diwariskan, nilainya dipertanyakan, nilainya ditinggalkan. Kalau sudah nilainya ditinggalkan, akhirnya peradaban juga akan runtuh. Maka saat sebuah lembaga atau organisasi ingin bertahan, maka ia harus memastikan nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut tidak hanya ditulis di media, di papan pengumuman, atau di slogan-slogan, tapi harus dihidupkan, dijalankan dan dihidupkan. Al-Ghazali menyatakan dalam tentang nilai-nilai. Dalam Ihya Ulumuddin menuliskan, pemimpin adalah penata hati manusia. Pemimpin adalah penata hati manusia. Dan jika pemimpinnya baik akhlaknya, maka baiklah masyarakat. Menurut Al-Ghazali, nilai itu tidak hanya menjadi aturan, tetapi menjadi cermin. Nilai tidak hanya untuk dipahami, tetapi untuk diteladani. Maka harus menggabungkan ada dua peradaban, yaitu dua dunia, dua ilmuwan, yaitu tentang peradaban dan akhlak. Ibnu Khaldun berbicara tentang struktur sosial dan sejarah, sedangkan Al-Ghazali berbicara tentang jiwa dan akhlak. Jika dua hal ini digabungkan, luar biasa. Keduanya disatukan, hasilnya kepemimpinan yang beradab. Karena peradaban yang besar membutuhkan bangunan luar, sistem aturan, dan ilmu. Itu ilmu Khaldun. Sedangkan bangunan dalam, adab, akhlak, nilai, itulah yang diajarkan oleh Al-Ghazali. Peradaban tumbang ketika bangunan dalam dihancurkan, meski bangunan luarnya masih berdiri. Konsistensi adalah syarat legitimasi. Jadi dalam filsafat kepemimpinan, nilai tanpa konsistensi adalah propaganda. Sebab ucapan melahirkan harapan, keteladanan melahirkan kepercayaan, konsistensi melahirkan legitimasi. Dan legitimasi adalah mata uang peradaban. Ibnu Khaldun menulis, peradaban tegak dengan kepercayaan dan runtuh dengan kecurigaan. Kepercayaan adalah buah dari nilai dan ditambah dengan konsistensi. Kepercayaan
adalah buah dari nilai-nilai ditambah dengan konsistensi. Sebagai contoh yang sangat sederhana dalam dunia pendidikan, lembaga pendidikan yang konsisten pada nilai, mengajar bukan hanya mentransfer ilmu, mendidik bukan hanya memberi nilai, membina bukan hanya mengarahkan, namun memberi contoh, ya, dan memberi contoh bukan hanya memerintah. Jika hanya berorientasi pada kognitif, pada perintah, pada gerakan, praktek, pada itu ia menghasilkan teknokrat. Jika berorientasi pada nilai, ia menghasilkan pemimpin perang. Ya, ini baik sekali Allah. Maka Al-Ghazali dan Ihsan dalam bekerja. Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali mengajak manusia untuk bekerja dengan ihsan. Apa itu ihsan? Yaitu melakukan yang terbaik meski tidak diperhatikan. Karena yang diperhatikan adalah hanya Allah. Yang diperhatikan orientasinya hanya Allah. Maka di sini nilai masuk ke level tertinggi. Bukan karena penilaian manusia, melainkan karena kesadaran akan spiritual, kesadaran akan jati dirinya, akan sebagai makhluk spiritual, sebagai refleksi untuk pemimpin masa kini dan masa depan. Mari kita pertanyakan. Ini pertanyaan Ibnu Khaldun. Nilai apa yang hendak kalian wariskan? Pertanyaan. Ini pertanyaan Al-Ghazali. Ini tadi sekali lagi pertanyaan Ibnu Khaldun. Nilai apa yang hendak kalian wariskan? Sedangkan pertanyaan Al-Ghazali, untuk siapa kalian bekerja? Jadi Ibnu Khaldun tadi, apa-apa yang kamu wariskan? Kalau Al-Ghazali, untuk siapa kalian bekerja? Jika jawaban pertama adalah peradaban, dan jawaban pertama itu Ibnu Khaldun, dan jawaban kedua yaitu Allah, tentunya orientasi kita bekerja. Maka organisasi itu berada pada level kita akan berada pada peradaban emas. Ya, kita akan terus bertumbuh dan jiwanya juga akan tumbuh. Maka pada akhirnya konsistensi melahirkan kepercayaan, kepercayaan melahirkan loyalitas, loyalitas melahirkan kekuatan, kekuatan melahirkan peradaban. Insya Allah. Dan semua itu bermula dari nilai yang dipegang teguh, meski tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengawasinya. Kenapa? Karena yakin Allah yang Maha melihat. Mari kita bersama-sama berdoa. Semoga kita dikuatkan menjaga nilai dan menjaga peradaban. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahalamin. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin. Ya, bukan hanya memerintah, tetapi memakmurkan hati. Jadikanlah kami bukan hanya menjaga sistem, tetapi menjaga nilai. Jadikanlah lembaga ini, organisasi ini kami bukan hanya kuat, tetapi beradab. Amin. Dan sukseskanlah kami, besarkanlah kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.